Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Nur Rahmawati, kelas 10C, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang, kedua masa kejayaan, ketiga masa kemunduran, dan yang keempat, peninggalan. Latar belakang. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah berkembang di bumi Mataram, atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintahkan kerajaan, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra di Jawa Tengah, serta Dinasti Isyana di Jawa Timur. Yang pertama, Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian, pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Yang kedua, Dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mulai memimpin Kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan di dinasti inilah Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu, Dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan Dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari Dinasti Sanjaya. Dan yang terakhir, Dinasti Isyana. Pusindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Mpu Sindok sebagai raja pertama dari Dinasti Isyana. Selanjutnya, masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan Raja Sri Damartunggu, merupakan raja pertama dari Dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai Semenanjung Malaka. Setiap pergantian raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin berkembang dan gemilang. Setelah Sri Damartunggu, kepemimpinan berganti ke Indra yang juga berasal dari Dinasti Shailendra. Indra berhasil membuat Kerajaan Mataram kuno menaklukkan Chenla atau saat ini dikenal sebagai negara Kamboja. Kerajaan Mataram kuno setelah itu dipimpin oleh Samaratungga pada periode kepemimpinannya. Ilmu seni sangat berkembang di Kerajaan Mataram kuno. Bahkan pada pemimpinan ini dibangun juga Candi Borobudur yang dikenal sampai saat ini. Selanjutnya, masa kemunduran.
Yang pertama diakibatkan oleh bencana alam. Faktor utama keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi, sehingga penerus raja yang bernama Mpu Sindok mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Yang kedua, dikarenakan permusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno dipicu oleh permusuhan dengan Sriwijaya yang berawal dari pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Matan. Persaingan perdagangan dan konflik turun-temurun membuat hubungan kedua kerajaan memburuk. Damarwangsa, cicit Mpu Sindok, sempat mengalahkan Sriwijaya dan menyerang ibu kotanya. Namun, saat perayaan pernikahan putrinya, Istana Medang diserbu oleh pasukan sekutu Sriwijaya, menyebabkan kehancuran kerajaan dan kematian Dharmawangsa. Yang ketiga, karena ibu kota yang semakin melemah. Kemunduran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lama semakin lemah dan tidak menguntungkan. Hal tersebut diperburuk dengan munculnya berbagai ancaman dari kerajaan luar, terutama yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Terlebih, Kerajaan Mataram kuno tidak memiliki pelabuhan laut, sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mencari sekutu. Selanjutnya, peninggalan. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. Yang kedua, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Candi ini terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Klaten, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan. Candi ini juga dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Yang ketiga, Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Jalan Mayar Kusen, Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Dan yang keempat, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di Desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal adalah sebutan prasasti bersejarah yang memberikan wawasan tentang Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini dikeluarkan pada tahun 732 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Yang kelima, Prasasti Matyaningsih. Prasasti Matyaningsih merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Matyaningsih Gadu, Jawa Tengah yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Dan yang terakhir, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.